Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatan wa salaman ala nabiyyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Para jamaah ahli Masjid Raya Al-Jabbar yang dimuliakan Allah, wabil khusus Khadimul Masajid, imam beserta takmir, para muadzin dan pengurus Masjid Raya Al-Jabbar Provinsi Jawa Barat yang dimuliakan Allah. Umumnya para jamaah yang hadir di kesempatan ini dari berbagai tempat yang jauh maupun yang dekat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah. Semoga ibadah kita yang telah dilaksanakan, yang sedang maupun yang kita niatkan untuk dilaksanakan, diterima Allah dengan ridha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan limpahan salawat dan salam sepenuh langit dan bumi, sebanyak nikmatnya di langit dan bumi, sebanyak makhluknya di langit dan bumi, untuk yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya, termasuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Izinkan saya mengawali dengan mengajak seluruh jamaah mendoakan orang tua kita masing-masing, mengingat segala kebaikan mereka. Kita mohonkan ampunan dan rahmat Allah bagi orang tua, guru atau keluarga, orang-orang tercinta yang telah wafat. Semoga di alam barzahnya dijamu Allah di taman-taman surganya. Yang masih ada, semoga Allah jadikan sisa usianya barokah, dipenuhi dengan amal saleh dan kebahagiaan, serta kembali wafatnya nanti husnul khatimah. Silakan disebut nama orang-orang terkasih, orang tua dan siapa saja yang kita kasihi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa kedua untuk saudara-saudara kita di Palestina sana, semoga Allah berkahi perjuangan mereka yang wafat menjadi syuhada, yang terluka disembuhkan. Allah ganti masjid-masjid mereka yang runtuh dengan masjid-masjid terbaik. Allah ganti rumah-rumah mereka yang rubuh dengan rumah-rumah terbaik. Allah ganti keluarga mereka yang wafat, yang hilang, dengan keluarga terbaik. Kalau tidak di dunia, di akhirat Allah ganti dengan kemuliaan surga. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Filistin wa sairi buldanil mu'minin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah yang budiman yang dirahmati Allah, judul kultum siang ini ingat-ingat jangan ingat-ingat. Judulnya ingat-ingat jangan ingat-ingat. Ini judulnya mudah-mudahan mudah diingat, karena selalu dengan kata ingat. Mungkin agak sedikit membingungkan, ingat-ingat jangan ingat-ingat. Apa kata jamaah ini? Ini persoalan membingungkan hari ini ya tidak sedikit kita temukan dalam keseharian. Ada pejabat suka membingungkan. Ya sekali-kali ustadz ngabingungkan tenanawan orangnya banyak. Tapi mudah-mudahan judul ini tidak berangkat karena sayanya yang bingung begitu ya. Jadi ini judul berkenaan dengan yang harus kita ingat dan yang jangan kita ingat. Nah, ini sudah mulai ada pencerahan. Ada banyak hal yang harus selalu kita ingat dan juga ada yang tidak boleh kita ingat atau harus dilupakan. Kita mulai dari yang wajib kita ingat, harus kita ingat, harus selalu ingat. Yang pertama itu adalah kita wajib selalu ingat kepada Allah. Tadi saya salah satu ayatnya saya bacakan di surah Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Fadhkuruni kata Allah. Haruslah kamu semua, maka ingatlah kamu semua kepadaku. Adhkurkum. Pasti aku pun ingat kepadamu. Washkuruli, dan selalulah bersyukur kepadaku, wala takfurun, dan jangan pernah kufur kepadaku. Ini hal pertama yang wajib selalu kita ingat. Ingat kepada Allah. Nah, ini mah wajib, kalau tidak dosa. Kapan kita ingat kepada Allah? Selalu, kapanpun, dimanapun, wajib ingat kepada Allah. Dawamu dzikri, ingatan kepada Allah ini qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Harus selalu, sambil berdiri, sambil duduk atau berbaring, enggak boleh lepas ingat kepada Allah. Ini wajib ini. Kalau tidak ingat kepada Allah, hidupnya akan hilang keberkahannya, jauh dari rahmat Allah. Apalagi kalau sampai menolak untuk ingat kepada Allah. Wah, itu sudah dibutakan hatinya dan dibangkitkan nanti yaumul jaza buta. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang menolak untuk ingat kepada Allah, dzikir kepada Allah, maka Allah berikan kehidupannya sempit. Jadi pejabat hidupnya susah. Jadi orang kaya susah. Jadi apapun, sehebat apapun dirinya, kalau lupa kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, sempit. Maka tidak heran kalau banyak kita saksikan orang-orang yang kaya bukan semakin baik, semakin bingung kita memperhatikannya juga, liar. Karena apa? Lupa kepada Allah. Banyak pejabat yang semakin tinggi jabatannya semakin liar. Memperhatikannya juga bikin bingung.
Ini lupa kepada Allah. Ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kata Allah akan bangkitkan nanti di mahsyar itu dikumpulkan dalam keadaan buta. Nah, ini hal pertama, ingat, yang wajib diingat-ingat adalah mengingat Allah, zikir kepada Allah. Mengingat Allah membuat tenang. Mengingat Allah menjadi obat dalam keresahan. Mengingat Allah menjadikan kita tidak lupa diri dalam kesenangan dan kebahagiaan. Mengingat Allah adalah ingatan terbaik, ingatan yang paling maslahat. Beda dengan mengingat hutang. Kalau mengingat hutang itu bikin bingung, bikin resah. Tapi mengingat Allah bikin senang, punya harapan dalam kesedihan, tidak lupa diri dalam kesenangan. Ingat Allah, kewajiban kita berpahala, kalau tidak berdosa. Yang kedua, mengingat Rasulullah. Ini wajib, mengingat Rasulullah ini wajib. Bagaimana mungkin kita melupakan Rasulullah yang telah menjadi sebab turunnya rahmat Allah beri seluruh sekalian alam, bukan hanya bagi kita. Karena kita pun berhutang nyawa kepada Rasulullah, sebagaimana disebut di hadis qudsi, laulaka ma khalaqtu hada. Kalau tidak karena engkau Muhammad, tidak akan aku ciptakan semua ini. Jagat raya ini diciptakan karena Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin kita melupakan sosok Rasulullah Muhammad SAW? Tapi kenyataannya banyak yang lupa kepada Nabi, bahkan menolak Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Orang yang demikian putus dari rahmat Allah, karena Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Maka memutuskan hubungan dengan Rasulullah, memutuskan dari rahmat Allah. Kita ingin terus mendapat rahmat Allah, ingat Rasulullah. Mengingat Rasulullah dengan salat, mengingat Rasulullah bersalawat, karena dalam salat ada salawat. Ada tasyahud, membaca syahadat. Syahadat selain bersaksi kepada Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Maka salat adalah mengingat Allah dan mengingat Rasulullah SAW. Ada salawatnya, salawat Ibrahimiyah di sana lengkap. Ini pun mengingat Rasulullah. Maka orang yang salat ingat Rasulullah. Ingin ingat Rasulullah lebih banyak, perbanyak salat. Di luar salat perbanyak salawat. Inilah mengingat Rasulullah. Dan mengingat Rasulullah adalah meniru perilaku beliau yang mulia. Jadi yang kedua adalah wajib mengingat Rasulullah. Insya Allah kita sudah termasuk itu. Yang ketiga, wajib mengingat orang-orang atau pihak-pihak yang berjasa kepada kita. Yang pertama, orang tua. Tentu yang berjasa yang paling utama, yang paling hebat adalah Allahnya sendiri. Tapi tadi sudah disebut, Allah memberikan segala fasilitas kehidupan ini untuk kita, maka wajib diingat kebaikannya, kebaikan Allah. Yang kedua, kebaikan Rasulullah. Yang ketiga, manusia biasa, orang tua kita. Tidak mungkin kita hadir di muka bumi ini tanpa wasilah orang tua kita. Makanya sengaja saya membiasakan setiap mau ceramah, kultum ataupun apa, suka dimulai dengan membaca doa, menyampaikan hadiah doa untuk orang tua. Supaya sejak awal ingat kepada orang tua. Karena kita menjadi seperti ini, sebaik ini, karena orang tua, jasa mereka, linangan air mata mereka, keringat mereka, uang mereka. Sungguh tak bisa kita membalas kebaikan orang tua. Minimal selalu mengingat jasa baik itu. Lalu sesudah ingat pasti akan berujung kepada doa. Memang yang harus diingatnya yang baik-baik. Bukan orang tua ketika marahnya, bukan orang tua ketika menjewer telinga, tetapi ingat pengorbanan mereka yang luar biasa, orang tua kita. Kalau harus kita menggendong mereka dari Bandung ke Mekah misalnya, tidak akan bisa membalas kebaikan mereka. Kalau harus dibayar uang tetesan susu ibu, tidak mungkin bisa terbalas.
Tapi ada cara untuk membalas yang murah, yang mudah, mengingat mereka dan mendoakan mereka sebagai bakti yang utama setiap hari, setiap saat. Ini yang ketiga, wajib selalu mengingat orang tua, jasa mereka berujung kepada doa-doa terbaik. Yang keempat, mengingat guru-guru. Guru kita di pesantren, guru kita di sekolah yang mengajarkan kita bisa baca tulis, bisa menghitung, bisa mengucapkan doa-doa sholat, bisa membaca Al-Quran. Ini luar biasa jasanya. Kita sebut namanya, jangan sampai dilupakan. Syukur kalau bisa terus berziarah, kalau sudah wafat menziarahi makamnya. Kalau tidak, dengan doa-doa terbaik kita sampaikan, mengingat guru-guru kita yang telah menjadi perantara kebaikan kita. Mungkin ada yang menjadi pejabat, pengusaha, tidak akan menjadi itu kalau tidak karena guru-guru kita. Ini wajib mengingat jasa guru-guru kita. Para ulama luar biasa jasanya. Itu guru-guru kita semuanya. Kemudian yang wajib diingat-ingat, kebaikan orang lain. Ini yang kelima. Wajib diingat kebaikan pihak manapun kepada kita. Wajib ini diingat. Supaya apa? Supaya kita tetap menyayangi mereka, supaya kita baik kepada mereka, supaya kita mau membalas dan menolong mereka ketika kita ingat kebaikan mereka. Ini yang harus diingat-ingat. Jadi kalau ada tetangga kita di sekitar rumah kita, yang diingat itu yang baik-baiknya. Jangan yang diingat, nah ini yang jangan diingat-ingatnya, yang buruk-buruknya. Yang baik-baik diingat. Supaya apa? Supaya kita pun menjadi baik kepada mereka. Supaya kita mendoakan mereka. Jadi ingat-ingat kebaikannya. Nah sekarang bagian keduanya. Apa yang tidak boleh diingat-ingat, harus dilupakan. Yang masih ada satu yang harus diingat-ingat itu, yang juga tidak kalah pentingnya, Pak. Ibu-ibu, ini saya coba bertanya, ini untuk poin terakhir yang harus diingat oleh kita, wajib diingat oleh kita semua. Satu lagi, kira-kira ini yang di depan. Yang wajib diingat satu lagi dari kita, apa ini? Orang tua sudah. Mantan? Ibu-ibu mantan wajib diingat enggak? Oh itu mah tidak wajib ya. Ada yang wajib selalu ingat. Dosa, kesalahan. Ini wajib diingat. Supaya apa? Supaya kita itu mau bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah ingat dosa, dia akan sampai lisannya mengucapkan astagfirullahaladzim. Mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau tidak ingat dengan dosa banyak tidak ingat, nggak mau dia bertobat kepada Allah. Nggak ada yang diingat dosanya. Lupa dia dosa sekian banyak itu. Maka mengingat dosa adalah bagian dari yang wajib kita lakukan. Ternyata masih ada satu lagi yang wajib diingat. Enak, tadi satu lagi. Cok satu deh lah yang wajib diingat apa? Biar cepat, yang wajib diingat satunya lagi, kematian. Betul ya? Kenapa harus mengingat kematian? Supaya kita hidup tidak semena-mena. Kalau orang lupa kepada kematian, rasa-rasanya masih jauh dengan kematian, biasanya menunda-nunda kebaikan, lalu dia menunda-nunda istighfar dan tobat, rarasaan teh. Cek urang Sunda mah rarasaan teh jauh keneh kana maut. Perasaannya masih jauh dari kematian itu. Padahal kematian mengintip
kata Abu Bakar, lebih dekat daripada sendal dengan talinya. Lebih dekat daripada tali sendal dengan sendalnya. Abu Bakar mengibaratkan begitu. Maka Rasulullah mengingatkan, banyak-banyaklah mengingat hal yang menghabiskan, yang menghancurkan kenikmatan kelezatan dunia, yaitu kematian. Kita harus mengingat kematian. Yang hadir di sini insya Allah pada saatnya akan mati. Tidak akan ada yang tersisa, semuanya akan mati. Orang kaya mati, kamu orang miskin. Ya, pejabat mati, presiden mati, semua akan mati termasuk kita. Saya hari ini merasa sehat, kadang-kadang tadi merasa jauh dengan kematian, akan mati. Ijrailnya tiap hari datang menengok, mencocokkan kapan waktunya orang ini mati. Bolak-balik ke rumah kita. Jika datang waktunya tidak akan pernah ditangguhkan, mati. Wajib kita mengingat ini. Supaya apa? Hidup kita baik-baik, supaya segera beramal, jangan menunda-nunda kebaikan. Ibu-ibu, mudah-mudahan mati kita husnul khotimah. Amin. Ada kemarin WA, orang lagi sholat, mengimami sholat, meninggal. Tempo hari Kota Bandung punya wali kota almarhum Mang Oded sedang mau Jumatan, sedang mau khutbah, selesai sholat sunnah, meninggal. Husnul khotimah. Mudah-mudahan kita pun oleh Allah dimuliakan kematian kita, husnul khotimah. Selesai ini yang wajib diingat-ingat. Sekarang yang wajib jangan diingat-ingat. Pertama, kebaikan kita jangan diingat-ingat. Kalau sudah mengingat-ingat kebaikan kita kepada orang lain, kepada orang tua, kepada teman, biasanya suka disertai dengan perasaan ujub, suka disertai dengan perasaan ria, suka disertai dengan menyakiti pihak yang memperoleh kebaikan dari kita itu. Maka jangan diingat-ingat kebaikan kita itu, lepaskan saja, sudah selesai. Amal apapun, sehebat apapun, lupakan, jangan diingat-ingat. Setuju Pak ya? Insya Allah. Yang kedua, jangan diingat-ingat kesalahan keburukan orang lain kepada kita. Karena kalau itu diingat-ingat, kita marah terus, kesel terus, hati kitanya sakit kalau selalu mengingat-ingat keburukan orang kepada kita. Ya, keburukan orang tua diingat-ingat, sepanjang hidup tidak berbakti kepada orang tua. Keburukan guru diingat-ingat, sepanjang hidup tidak berbuat hormat kepada guru. Keburukan tetangga diingat-ingat, sepanjang hidup tidak akur dengan tetangga. Itu kalau mengingat-ingat keburukan, tidak akan bisa akur, karena yang diingatnya keburukan. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan. Orang sering mengingat keburukan, bukan mengingat kebaikan. Naudzubillahi min dzalik. Yang ketiga, jangan diingat-ingat. Jangan diingat-ingat amal ibadah kita kepada Allah. Yang diingat-ingat tadi dosa kita. Yang jangan diingat-ingatnya sedekah kita diingat-ingat. Kemudian ibadah kita, tahajud kita, baca Al-Quran kita terus diingat-ingat. Tidak usah itu. Tapi ingat-ingatlah dosa kita kepada Allah. Nah ini barangkali mudah-mudahan, karena judulnya mudah diingat, ingat-ingat, jangan ingat-ingat. Mudah-mudahan ada yang nempel sebagai oleh-oleh, tambahan oleh-oleh dari kunjungan ke Al-Jabar. Selain oleh-oleh belanja di seputaran Al-Jabar, oleh-oleh kenangan berselfie ria di Al-Jabar, oleh-oleh pahala yang besar. Mudah-mudahan ada manfaat dari nasihat singkat ini sebagai oleh-oleh kita bersama. Ingat-ingat, jangan ingat-ingat.
Barakallahu li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.